Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuning Tias, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal, akan menjelaskan tentang jurnal Dwi Mingguan. Kegiatan dalam jurnal refleksi terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama kenyataan, yang kedua perasaan, yang ketiga gagasan, yang keempat penerapan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kenyataan. Kegiatan dalam jurnal refleksi ini merupakan kilas balik apa yang pernah dilakukan dalam proses calon guru penggerak. Antara lain adalah 1. Sosiali CGP, 2. Pembekalan CGP, 3. Mengenal modul dalam LMS, 4. Mulai diri dalam aktivitas LMS, yang kelima eksplorasi konsep, yang keenam ruang kolaborasi, ketujuh lokakarya orientasi, 8. Elaborasi pemahaman, 9. Aksi nyata modul 1.1. Rangkaian awal kegiatan calon guru penggerak Angkatan 8 dimulai dari informasi dinas tentang daftar nama calon guru penggerak di Kabupaten Tegal yang lolos. Kemudian membentuk grup WhatsApp, setelah itu melakukan pertemuan dengan menggunakan Google Meet. Berkenalan satu sama lain, mengenal peserta calon guru penggerak lainnya. Kemudian dengan pengajar praktik serta dengan pengenalan fasilitator. Lanjut kegiatan Gimit bersama fasilitator. Gimit pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan aktivitas memahami modul 1.1 pada LMS tentang materi mulai dari diri tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan menjawab pertanyaan pemateri. Selanjutnya, Google Meet kedua pada hari Rabu 15 Mei 2023 dengan aktivitas memahami modul 1.1 pada materi eksplorasi konsep tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Google Meet yang ketiga pada hari Jumat 19 Mei 2023 dengan aktivitas diskusi antara kelompok membahas sosiokultur budaya di Kabupaten Tegal bersama dengan kelompok lainnya. Google Meet yang keempat itu bersama dengan instruktur dengan aktivitas diskusi kolaborasi calon guru penggerak lintas kabupaten untuk menyamakan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua yang saya akan bahas adalah tentang perasaan. Perasaannya terdapat perasaan senang, sedih, dan penasaran. Perasaan saya pertama kali merasa sedih dan takut tidak bisa mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Tetapi setelah terbiasa dengan menggunakan Google Meet dan mengerjakan tugas di LMS, semakin menyenangkan. Terkadang ada rasa penasaran untuk tepat dalam memahami pertanyaan di modul LMS. Terlebih lagi pihak keluarga, pihak sekolah mendukung dan memotivasi dalam mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 8. Ternyata hal itu sangat berpengaruh dalam memotivasi untuk mengerjakan tugas di LMS tepat waktu, walaupun terkadang terkendala susah membagi waktu dan sinyal internet. Yang ketiga tentang pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro terdiri atas potret pendidikan, kemudian asas pendidikan, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Satu persatu pemikiran Ki Hajar Dewantoro saya pahami melalui modul di LMS serta diskusi melalui Google Meet maupun grup WhatsApp dan semua teman calon guru penggerak membantu sehingga bisa direfleksikan dan diterapkan dalam aksi nyata. Selanjutnya masih tentang pembelajaran. Pembelajaran dalam modul 1.1 yang berkesan bagi saya adalah bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Tugas pendidik adalah fasilitator yang membimbing dan mengarahkan. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya, guru tidak menuntut apapun pada anak. Guru memberi kebebasan, tetapi peran guru tetap sebagai among, menuntun, kemudian membimbing. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Selanjutnya, pendidikan hendaknya mengutamakan budi pekerti, yakni cipta rasa karsa, atau lebih dikenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidik harus selalu berefleksi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Pendidik harus memahami potensi setiap anak karena kodrat anak yang berbeda-beda. Yang keempat adalah penerapan. Penerapan yang saya lakukan antara lain satu, berpusat pada siswa. Yang kedua, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, kembangkan potensi siswa. Kita bahas satu persatu tentang penerapannya. Yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, kemudian berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, pembelajaran yang kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah atau pada suatu proyek atau dalam suatu diskusi. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, dunia anak adalah dunia bermain. Pembelajaran yang menyenangkan yaitu menciptakan suasana yang membebaskan siswa untuk berani mencoba, bertindak, bertanya, mengemukakan pendapat sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan secara penuh dalam pembelajaran. Contohnya di dalam aktivitas yang sudah saya tampilkan adalah anak-anak sedang membuat jaring-jaring balok dan kubus dengan alat dan bahan yang sederhana. Yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sangat perlu karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang sehingga pendidikan harus mampu menciptakan siswa yang memiliki kemampuan sesuai dengan zaman. Contohnya yang sekarang saya manfaatkan adalah penggunaan teknologi, menggunakan pembelajaran dengan IT. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa. Mengembangkan potensi siswa merupakan kemampuan dan karakter atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri siswa. Bagaimana penerapannya? Yaitu dengan melaksanakan program P5 dalam kegiatan Market Day. Yang perlu diingat, demikian tadi jurnal refleksi kegiatan dari modul 1.1. Ada beragam perasaan, kemudian gagasan, serta penerapan yang sudah diterapkan di kelas, di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jangan lelah untuk mencoba mempraktikkan hal yang baik di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.